Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua pemberian Allah. Kita bisa hadir di Masjid As-Sahal ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah. Wa man shalla subuh fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, sama dia telah mengerjakan salat sunat sepanjang malam. Wa man shalla subuh fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. InsyaAllah kita semua yang hadir di Masjid As-Sahal ini seperti telah mengerjakan salat sunat sepanjang malam, dan insyaAllah kita berada dalam perlindungan Allah. Amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat kelak nanti. Bapak Ketua Masjid As-Sahal beserta pengurus, Bapak Imam, Bapak Ibu semua yang tak dapat disebutkan satu persatu, insya-Allah semuanya yang hadir di masjid subuh ini semuanya dicintai, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Subuh ini hari Jumat bertepatan tanggal 1 Maret. Puasa lebih kurang tanggal 10 atau 11, hitungan 9 10 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan umur yang panjang buat kita sehingga berjumpa dengan Ramadan tahun ini, sehingga kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari banding Ramadan sebelumnya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tentu dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan, mesti kita persiapkan diri. Yang pertama adalah persiapkan yaitu ilmu. Kita mesti mengkaji, membuka buku, bertanya kepada guru terkait hal-hal tentang puasa. Karena puasa Ramadan satu kali setahun, maka kami carilah buku dalil. Pertama, kitab Riyadhus Shalihin karang Imam An-Nawawi dalam bab Masail Minas Saum, bab terkait tentang puasa. Yang kedua, kami dapat buku fikih puasa, ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi, ulama kontemporer. Beliau sudah meninggal dunia dalam hitungan 7-8 bulan yang lalu. Allahumma fillahu warhamhu. Sini sangat bagus sekali buku tentang puasa, fikih puasa, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terkait orang yang sakit berpuasa bagaimana, terkait hukum puasa untuk anak-anak, hukum puasa bagi orang yang dalam perjalanan. Pokoknya bagus bukunya. Tentu dalam kesempatan subuh ini tidak bisa semua kita sampaikan, namun kita ambil beberapa hal yang penting-penting pada kesempatan subuh ini. Mungkin lain waktu kesempatan kita akan sambung, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ibu terhormat, dalam sebuah buku Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin
An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah meridhoinya, anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iza nasiya ahadukum fa akala, jika apabila seorang lupa di antara kamu, fa akala au syariba falyutimma saumah, apabila lupa salah seorang di antara kalian, maka dia makan, au syariba, dia minum, falyutimma saumah, padahal dia sedang berpuasa. Ada orang ketika dia berpuasa, dia lupa, ternyata ketika itu dia berpuasa, ternyata tanpa sengaja sudah habis lontong sayur 1 piring, baru ingat puasa. Ada Pak yang gitu? Ada ya? Khususnya puasa-puasa sunnah, hari Senin puasa, Kamis puasa, lalu pagi terasa perut lapar, dah sampai di kedai, dah pesan pula 1 piring, dah habis separuh, baru ingat puasa. Maka kata Nabi, fa inna ma'atma'ullah wasaqahu, maka sesungguhnya Allah memberi makan untuk dia. Jadi boleh lanjutkan berpuasa ketika lupa kita makan atau minum. Atau barangkali bukan makan saja, minum barangkali dah habis 2 gelas, iya puasa ya. Jadi Bapak Ibu, maka di sini dalam hadis dijelaskan, maka sesungguhnya Allah fa inna ma'at'amahu, sesungguhnya Allah memberi makan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, maka lanjutkan puasa. Tapi kalau sudah ingat, jangan dilanjutkan makanan. Udah habis setengah piring, ingat puasa, tanggung Pak Ustaz. Mubazir pula, langsung dihabiskan semuanya. Ya, kalau dengan lontong-lontong sayur, dengan piringnya pula dimakan saking laparnya. Dah, kalau sudah ingat, stop, berhenti. Yang ada jangan dimuntahkan pula. Kenapa? Fa innama at'amahullah wasaqahu, maka sesungguhnya ketika itu Allah yang memberi makan, Allah yang memberi rezeki. Ibu terhormat, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Kita kembali ke kitab fikih puasa Dr. Yusuf Qaradawi. Kita mulai dari halaman 6. Hikmah dibalik ibadah puasa. Apa hikmah, apa tujuan, apa manfaat daripada puasa? Puasa tidak hanya menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu ada tujuan dan hikmah, betul? Kita saja pergi pulang kampung ada hikmah, ada tujuannya, ingin berjumpa keluarga. Kita ingin pergi ke pasar Bintang Center, ada tujuannya. Apa tujuannya Pak Ustaz? Kalau pagi ini jam 6:30 ikut pawai MTQ nasional tingkat Kota Tanjung Pinang. Masuk iklan nampaknya. Maka kami sebentar lagi 6:30 hadir di Vincent untuk pawai MTQ tingkat kota. Karena kami bagian daripada Dewan Hakim bidang Syarhil Quran. Jadi Pak Ketua sampai jam 6 kita balik, siap-siap lagi untuk ikut pawai. Mulai tanggal 1 malam pembukaan nanti, tanggal 2 langsung start lomba sampai tanggal 7 atau tanggal 8. Masing-masing tentu ada tujuan hikmah, betul? Apa tujuan, apa hikmah puasa Ramadan? Yang pertama dalam kitab ini Yusuf Dr. Qaradawi ini, pertama membersihkan diri. Diri ini dibersihkan dengan datangnya Ramadan. Bu, ada dosa yang diantar orang ke rumah, itulah dosa ghibah. Ada dosa yang dibeli, itulah HP, itulah televisi. Nengok yang tak baik, yang tak pantas, betul? Kalau pabrik, ada satu saat macet percetakannya. Katakanlah itu pabrik kayu,
Kalau pabrik semen Padang masih banyak stok yang diolah lagi. Tapi ada masanya macet. Tak ada bahan mentah lagi. Tetapi sebaliknya ada pabrik yang tak pernah macet-macet. Ada Pak Edi. Pabrik apa tu Pak Ustaz? Pabrik dosa. Dosa ini tak ada macet-macetnya, betul? Mulai dari mata, mulai telinga, sampai kaki, sampai perut. Ada pabrik yang tidak pernah macet, itu pabrik dosa. Lalu kapan waktu penghapusan? Itulah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan. Maka bulan suci Ramadan, dengan kita berpuasa, tujuan puasa itu dalam rangka membersihkan diri. Maka Ramadan itu asal katanya Ramadan, artinya itu panas. Kalaulah ada karat-karat besi kemudian dipanaskan dengan api beberapa derajat Celcius, tentu karat-karat itu akan hilang, akan bersih. Betul? Betul Pak ya? Begitu jugalah dengan kuasa Allah, dosa kesalahan kita dibersihkan, dibakar dengan puasa, maka akan menggugurkan dosa-dosa. Maka tujuan puasa yang pertama adalah dalam rangka untuk membersihkan diri, kita kembali ke suci seperti bayi lahir tanpa noda, tanpa dosa. Nah, jadi Bu, makanya habis Ramadan kita kembali bersih seperti bayi lahir tanpa noda, tanpa dosa. Seperti kertas putih tidak ada tinta, tidak ada coretan-coretan, semuanya bersih, kembali suci. Minal a'idin wal faizin. Nah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu dari Allah. Dari Allah, tapi tidak dalam Al-Quran. Sama dengan firman Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, hadis qudsi dari Allah tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Maka Nabi yang menyampaikan. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min ri'il miski yadharu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis qudsi. Demi Tuhan yang diriku adalah di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Ada minyak kasturi harum semerbak. Maka orang yang berpuasa bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Betul tak Pak Ustaz? Betul, tapi bukan sekarang, nanti. Tapi kalau di sisi Allah lebih wangi. Walaupun secara zahirnya karena kita tak makan, tak minum, ada rada-rada tak sedap. Tapi di sisi Allah bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah. Allah berfirman, orang yang berpuasa rela meninggalkan makanan, rela meninggalkan minuman, rela meninggalkan syahwatnya demi mencari keridhaanku, maka setiap amal manusia itu adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sungguh puasa itu adalah murni untukku dan akulah yang akan langsung membalas ganjaran ibadah puasa. Nah, di puasa itu untukku kata Allah. Karena ibadah puasa itu yang tahu itu antara seorang hamba dengan Allah. Mungkin orang berpuasa bisa-bisa berbohong dia Pak. Masuk kamar mandi, minum air 1 kula. Tak tahu orang. Masuk ke kamar, makan, keluar dari kamar,
Di dapur bisa juga dia pura-pura puasa, betul? Agak mereng-merengkan sikit kepala. Ketahuan langsung. Bisa saja dia berbohong. Kenapa? Karena puasa itu kata Allah, untukku puasamu dan aku yang langsung akan membalasnya. Maka hubungan puasa hanya seorang hamba dengan sang Khalik itu Allah. Berkumur-kumur kita ketika berwudu, jangankan petugas keamanan, tetangga sebelah yang sama berwudu takkan tahu dia ketika kita berwudu kita telan air itu, betul? Oleh karena itu puasa kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan lisaimi far'atani yafrahu mauma iza aftara fari'a wa iza laqiya rabbahu fari'a bisaumi. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Berpuasa dua kegembiraan dapat. Yang pertama yaitu saat dia berbuka mendapatkan kegembiraan. Tersedialah lauk, mana menu, mana cendol, mana sate, mana bakwan, mana air rujak, macam-macam, betul? Maka kegembiraan pertama adalah ketika saat berbuka puasa. Makanya kalau ibu-ibu kalau berbeli untuk berbuka takjil semua ditunjuk. Mana sate, mana ini, mana itu. Ketika berbuka cuman makan 2 teguk air tambah sepotong roti, kenyang. Tak bernafsu lagi. Saking apa? Saking tak tahannya, betul? Saking gembiranya untuk berbuka. Dia akan merasa gembira dan ketika berjumpa dengan Tuhannya kelak, dia akan gembira dengan melihat ganjaran puasanya itu. Dan dia bergembira pula ketika berjumpa dengan Tuhannya. Tidak ada yang paling indah, yang paling berbahagia, yang paling senang kecuali berjumpa dengan Sang Khalik Allah. Betul? Oleh karena itu, dua kegembiraan ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Allah. Hadis lain mengatakan saumu syahri sabri wa salasi ayyam min kulli syahri yadhhabna biwa aris sadri. Puasa pada bulan kesabaran ada 3 hari dari setiap bulan aku menghilangkan keburukan yang tersimpan di dalam dada hati seperti dengki, marah, suka dan lain-lain sebagainya. Maka Allah akan menghilangkan keburukan yang tersimpan di dada. Ada orang yang punya sifat buruk, dengki, iri, hasad, suka marah. Maka dengan berpuasa otomatik dia sifat pemarahnya akan berkurang, bahkan hilang. Kenapa? Esensi puasa itu adalah menahan marah ditahan. Mengumpat, menghina, mencemooh, mengolok-olok, menghibah, semua ditahan, betul? Maka otomatis akan hilang dengan berpuasa Ramadan. Ada orang suka dengki, hasad, tak senang melihat orang mendapat nikmat. Dengan berpuasa Ramadan akan dihilangkan oleh sifat dengki, sifat iri, sifat syiriknya itu. Oleh karena itu, karena manusia tidak lepas daripada yang namanya sifat-sifat mazmumah, sifat tak baik, maka dengan berpuasa Allah akan hilangkan sifat-sifat tak baik itu. Mazmumah, tercela, iri, dengki, hasad, pemarah, sombong. Insya Allah dengan berpuasa akan terkikis, akan dihilangkan oleh Allah. Asyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai dari api neraka seperti perisai salah seorang kalian pada saat peperangan. Maka puasa menjadi perisai. Puasa akan menjadi perisai dari api neraka, akan terhindar daripada api neraka. Maka ada sebuah hadis mengatakan
Man fariha bidukhuli Ramadan, man fariha, siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka haramallahu jasadu fi alan niran, maka diharamkan jasadnya, fisiknya disentuh oleh api neraka. Senang, gembira dengan kedatangan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka puasa itu menjadi perisai daripada api neraka, akan menjadi menolak, yang akan menjadi penolak, akan menjadi penjauh dari api neraka. Hikmah yang kedua adalah puasa dapat meninggikan nilai sudut kerohanian dan sudut kematerian pada diri seseorang. Akan dapat meninggikan sudut rohaninya, sifat baik, sifat terpuji, sifat tawaduk, sifat takwa, akan dapat meninggikan kerohaniannya. Seseorang manusia itu sebagaimana yang telah digambarkan oleh bentuk penciptaan Nabi Adam alaihissalam, mempunyai tabiat yang bercampur. Dalam dirinya ada beberapa unsur tanah serta tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan ada pula unsur rohani ilahiyah yang telah Allah tiupkan padanya dengan makna yang layak bagi keagungan Allah. Satu unsur terus menariknya agar jatuh ke derajat yang rendah, dan sebaliknya yang satu lagi akan selalu berupaya menarik menuju derajat yang tinggi. Hadis muttafaqun alaih, li shaimi farhatani ya rahuma iza aftara fariha fa iza laqiya rabbuhu fariha bisaumi. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Ini sudah tadi. Kegembiraan ketika berpuasa dan kegembiraan berjumpa dengan Allah. Lanjut. Ibadah puasa mempengaruhi dalam mengekang syahwat serta dapat mengangkat nilai naluri pada kemuliaan. Ya ma'syaras syabab man istata'a al-ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Wahai para anak muda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Sebab itu akan lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, sebab puasa adalah menjadi penjaga bagi dirinya. Maka puasa akan dapat mengangkat nilai naluri kepada kemuliaan. Maka orang tidak berpuasa, ya, maka menahan, maka pandangan akan menjadi lepas, tidak terkontrol kalau dia tidak berpuasa. Makanya sebuah hadis, kalau ada anak muda belum dia punya kemampuan, silakan nikah. Tapi kalau tidak, belum juga nikah, maka berpuasalah. Maka sesungguhnya puasa itu akan dapat memelihara daripada yang tidak baik. Ingat tak, tengok sesuatu yang tak baik, oh ternyata berpuasa. Ketika kamu menggibah, oh berpuasa, akan dapat mengangkat nilai pribadi seseorang kepada nilai yang mulia. Orang yang berpuasa lebih merasakan nilai kurnia nikmat Allah kepadanya. Dengan berpuasa, orang yang kaya, banyak harta, banyak makanan, banyak minuman, ketika dia berpuasa dapat merasakan nilai kurnia nikmat Allah. Kenapa? Ketika itu dia dapat merasakan rasa lapar, sebagaimana orang-orang yang tidak punya harta banyak, dia dalam hari-hari mungkin dalam keadaan berkekurangan lapar. Maka dengan berpuasa mendapat nikmat, dapat merasakan nilai karunia, nikmat
Kenapa? Dia merasakan lapar, dia merasakan haus, dan dia merasakan lelah capek. Maka secara tidak langsung puasa mengajarkan kepada seseorang, yaitu lebih merasakan nilai karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya. Puasa juga mengandung nilai hikmah sosial, khususnya puasa Ramadan. Hadis, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yankusu min ajri sha'im syai'. Siapa yang berikan berbuka bagi orang yang berpuasa, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti yang puasa itu sendiri, tanpa dikurang sedikit pun pahala yang tersebut. Ibu bapa, ketika bulan suci Ramadan nanti, jangan lupa kita banyak berbagi takjil. Beli takjil, beli makanan, beli menu untuk berbuka, maka diberikan, salurkan untuk masjid baik. Berkumpullah pengurus jemaah masjid menunggu waktu berbuka. Beri pada anak yatim, fakir miskin, pondok tahfiz, pondok Al-Quran, baik. Karena nilainya, kata Nabi, orang yang memberikan berbuka berpuasa untuk orang berpuasa, maka pahalanya dia mendapat seperti pahala orang berpuasa tanpa mengurangi nilai atau ibadah dari puasa yang dia beri makanan untuk berbuka. Maka dapat dua, puasa dia dan puasa orang yang diberi makan berbuka puasa, tanpa mengurangi ibadah atau pahala puasa orang diberi makan tersebut. Maka berlomba-lomba kita. Tak sempat masak, beli ajalah di Bintan Center di pinggir jalan, betul. Maka Bapak Ibu, ini lahan amal, antarkanlah untuk masjid takjil. Antarkanlah untuk bahan berbuka, menu makanan, minuman, betul. Maka insya Allah mendapatkan dua kita. Pahala puasa kita dan pahala puasa orang yang kita beri makanan berbuka tanpa mengurangi pahala puasa orang yang kita beri makanan berbuka tersebut. Maka nanti takjil ini kan banyak nih, tinggal kita tunjuk aja lagi Pak Tua ya. Tunjuk, bungkus, bawa balik, antar ke Masjid As-Sahal ini. Datang anak-anak kita solat berjamaah di sini menunggu berbuka bersama, kemudian solat maghrib bersama, habis solat maghrib balik makan di rumah masing-masing, baik. Kalau ada nasinya makan di sini, betul. Itu jauh berkahnya, dapat pahala dua puasa. Puasa dia dan puasa orang yang diberi berbuka puasa. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dasar iman, yakin, percaya, dasar keikhlasan kepada Allah, maka segala dosanya telah terdahulu diampuni Allah. Maka berpuasa itu pertama landasan iman, yakin. Ya Allah, puasa yang kami lakukan ya Allah, yang mengetahuinya Engkau ya Allah. Dengan puasa yang dilakukan itu dengan imanan, wahtisaban, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh perhitungan, dengan penuh keikhlasan. Kalau dua ini dasarnya, apa janji Nabi dalam sebuah hadis, ghufira lahu ma taqaddama li zambi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis yang kedua, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang qama mendirikan Ramadan, malam-malam Ramadan dengan penuh iman wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Apa maksudnya mendirikan malam Ramadan? Malamnya solat Isya, tarawih, witir. Habis itu malamnya lanjutkan dengan solat sunat, wudu, taubat, hajat, kemudian tahajud, kemudian witir, baca Quran, solawat, zikir. Maka malam-malam penuh dengan didirikan dengan solat sunat. Hidupkan malamnya. Jadi biasanya kalau orang kalau sudah habis tarawih witir itu udah tutup semuanya. Malamnya tak bangun lagi. Kecuali 10 Ramadan yang akhir. Maka mulai dari awal Ramadan hidupkan malam-malamnya.
Semakin ke ujung Ramadan, semakin hidup, semakin banyak sujud di tengah malam. Apalagi 10 Ramadan yang akhir di malam-malam ganjil. Malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, dari awal Ramadan, malamnya hidupkan, dirikan malamnya itu dengan solat-solat sunnah. Maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena itu, mari bersama-sama sambut bulan suci Ramadan dengan lapang dada, gembira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keimanan, kekuatan, keyakinan, memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Anggaplah Ramadan paling terakhir dalam kehidupan kita. Karena tidak ada jaminan untuk kita berjumpa dengan Ramadan tahun akan datang. Betul? Persiapkan diri kita, bersihkan diri dengan taubat. Persiapkan ilmu, persiapkan fisik kesehatan, persiapkan harta untuk infak sedekah, persiapkan amal keimanan kita. Segala sesuatu kita persiapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa silap kita. Allah angkat kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Pak? 5 menit lagi masih ada waktu kita. Kalau tidak, kita akan tutup. Kami siap-siap ikut ta'aruf, ikut pawai. Haziniyah wa kuluniyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqashshuna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustashqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.